Kalasan. Berdasarkan prasasti Kalasan tahun 700 Caka atau 788 Masehi yang berhuruf Palawa, bahwa guru sang raja berhasil membujuk Maharaja Tejapura Penangkaran untuk membangun bangunan suci bagi Dewa Tara dan sebuah biara bagi para pendeta Buddha. Hasilnya, raja kemudian menghadiahkan desa Kalasan kepada semua sangha. Candi Kalasan hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari jalan utama Yogyakarta Solo, yakni di Desa Kalibening, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Masing-masing dari 4 poin kardinal memiliki tangga dan pintu gerbang dihiasi dengan relief kala dan juga memiliki kamar dengan ukuran 3,5 meter persegi. Patung tidak ditemukan dalam ruang yang lebih kecil yang menghadap ke utara, barat, dan selatan, tapi alas teratai menunjukkan bahwa ruang tersebut berisi patung-patung bodhisatwa. Wajah kala di atas pintu selatan telah difoto dan digunakan oleh sejumlah akademisi asing dalam buku-buku mereka untuk memberikan gambaran tentang kesenian di batu oleh seniman Jawa Tengah ribuan tahun yang lalu. Masing-masing dari 8 sisi dihiasi dengan relung berisi patung dari Dhyani Buddha, diapit oleh 2 bodhisatwa yang sedang berdiri. Bagian atas atap hampir melingkar dan juga memiliki 8 relung. Aspek struktur segi 8 telah menimbulkan spekulasi dari elemen-elemen non-Buddha di candi, mirip dengan beberapa interpretasi dari struktur awal Borobudur. Candi Sari. Candi Sari adalah candi Buddha yang terletak di Desa Tirtomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi ini terletak sekitar 130 meter sebelah timur dari Candi Kalasan. Candi ini merupakan bangunan 2 lantai dengan kayu balok, lantai, dan tangga yang dilengkapi dengan jendela dan pintu. Semua dari bahan organik yang sekarang sudah rusak dan hilang. Fungsi asli dari bangunan ini adalah sebuah wihara. Nama Candi Sari atau Sare diterjemahkan sebagai tidur. Di Jawa juga menegaskan sifat tempat tinggal bangunan. Pada sisi luar tubuh candi, terpahat arca-arca Dewa Bodhisatwa dan Tara. Arca-arca tersebut berjumlah 36 buah, 8 di sisi timur, 8 di utara, 8 di selatan, dan 12 di barat. Pada umumnya, arca ini digambarkan dengan sikap lemah gemulai, memegang teratai merah dan biru. Berdasarkan arca dan relief dewa yang terpahat, dapat diketahui bahwa latar belakang keagamaan Candi Sari adalah Buddha. Adanya pembagian ruang mengindikasikan bahwa Candi Sari digunakan sebagai wihara. Tahun pendirian candi belum dapat ditentukan. Akan tetapi, berdasarkan keterangan tentang keberadaan wihara dalam prasasti Kalasan, dapat diperkirakan bahwa candi itu satu zaman dengan Candi Kalasan, yaitu dari abad 8 Masehi.
Candi Sewu merupakan candi Buddha abad ke-8 yang terletak 800 meter di utara Prambanan di Jawa Tengah. Candi Sewu sebenarnya adalah candi terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Borobudur. Candi Sewu mengawali kisah Loro Jonggrang. Meskipun awalnya hanya sekitar 257 candi yang hadir, nama di Jawa untuk menerjemahkan 1000 candi yang berasal dari cerita rakyat, legenda Loro Jonggrang. Berdasarkan prasasti yang berangkat tahun 792, ditemukan pada tahun 1960, nama asli dari kompleks candi ini adalah Manjusri Graha atau Rumah Manjusri. Manjusri adalah bodhisatwa dalam ajaran Buddha. Candi Sewu mungkin dibangun pada abad 8 pada akhir pemerintahan Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran hidup pada tahun 746 sampai 784 Masehi, adalah raja dari kerajaan Mataram. Candi yang mungkin diperluas dan diselesaikan selama pemerintahan Rakai Pikatan, sebuah dinasti Sanjaya, pangeran yang menikah dengan seorang putri Buddha dari dinasti Sailendra, Pramoda Wardani. Kedekatan candi ini dengan Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu menunjukkan bahwa Hindu dan Buddha dalam keharmonisan di era candi itu dibangun. Skala kompleks candi menunjukkan Candi Sewu merupakan candi kerajaan Buddha dan merupakan situs agama penting dari masa lalu. Candi ini terletak di dataran Prambanan, yaitu antara lereng selatan Gunung Merapi dan kisaran Gunung Sewu di selatan, dekat perbatasan Yogyakarta dan Kabupaten Kletan, Jawa Tengah. Candi itu mengalami kerusakan parah oleh gempa bumi di Jawa pada tahun 2006. Untuk mencegah pusat candi dari kehancuran, struktur rangka logam itu didirikan di 4 penjuru dan dilampirkan untuk mendukung candi utama. Meskipun beberapa minggu kemudian pada tahun 2006 situs dibuka kembali untuk pengunjung, seluruh bagian candi utama tetap dibatasi untuk alasan keamanan. Kompleks candi adalah senyawa Buddha terbesar di daerah Prambanan, dengan dasar persegi panjang yang berukuran 185 meter utara selatan dan 165 meter timur barat. Ada total 257 bangunan di kompleks yang diatur dalam pola mandala. Di sekitar ruang utama merupakan ekspresi dari pandangan alam semesta Buddhisme Mahayana. Candi-candi yang lebih kecil terdiri dari 248 candi dengan desain yang sama dan diatur dalam 4 baris konsentris persegi. 2 baris luar diatur lebih dekat dan terdiri dari 176 candi yang lebih kecil, sedangkan 2 baris dalam diatur dalam interval tertentu dan terdiri dari 72 candi besar. 248 candi yang terletak di daerah pusat kedua semua diberi bingkai persegi, tetapi bervariasi oleh patung-patung yang berbeda. Sekarang banyak patung-patung yang hilang dan pengaturan situs ini tidak asli lagi. Sepanjang selatan dan timur barat utara pusat sumbu pada jarak sekitar 200 meter, antara 2 dan 3 deretan candi yang lebih kecil, terdapat perwara candi. Candi-candi yang lebih kecil mencakup tempat perlindungan yang lebih besar yang telah banyak dijarah. Candi Pelausan. Candi Pelausan juga dikenal sebagai Kompleks Pelausan, adalah salah satu candi Buddha yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Jawa Tengah.
Candi Plausan meliputi areal seluas 2.000 meter persegi dengan ketinggian 148 meter di atas permukaan laut. Sungai Denggok terletak di dekatnya, sekitar 200 meter. Candi Plausan dibangun pada pertengahan abad ke-9 oleh Sri Kahulunan atau Pramodawardhani, putri dari Samaratungga, keturunan dinasti Sailendra yang menikah dengan Rakai Pikatan dalam tradisi Hindu. Tanggal prasasti adalah antara 825 sampai 850 Masehi. Meskipun mirip dengan Candi Prambanan, kompleks tidak berhubungan. Sebuah teknik bangunan baru membedakan dari Candi Plausan Prambanan. Candi-candi utama di Plausan yang terdiri dari tingkat atas dan bawah. Di tingkat atas terdapat beberapa patung dan relief. Kompleks Candi Plausan terdiri dari 174 bangunan kecil. 116 adalah stupa dan 58 adalah kuil. Kompleks Plausan terdiri dari Plausan Lor dan Plausan Kidul yang dipisahkan oleh jalan. Plausan Lor terdiri dari 2 candi induk dan daerah terbuka yang dikenal sebagai sebuah mandapa. Kedua candi memiliki pintu, gerbang, dan dikenal sebagai wali patung Dwarapala. Plausan Lor dan Plausan Kidul awalnya dianggap sebagai salah satu kompleks. Borobudur. Borobudur, sebuah stupa Buddha di tradisi Mahayana, adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Terletak di Pulau Jawa, 40 km barat laut Yogyakarta. Dinding galeri yang dihiasi dengan relief mengesankan menggambarkan kehidupan Buddha Sakyamuni dan prinsip-prinsip ajarannya. Secara keseluruhan, monumen besar ini berisi lebih dari 2 juta blok batu. Tidak ada catatan tertulis siapa yang membangun Borobudur atau tujuan apa yang dimaksudkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa monumen besar ini adalah buku teks raksasa Buddha untuk membantu orang untuk mencapai pencerahan. Borobudur kemungkinan didirikan sekitar 750 Masehi. Hal ini terkait dengan puncak dinasti Sailendra di Jawa Tengah 760 sampai 830 Masehi ketika berada di bawah pengaruh Kekaisaran Sriwijaya. Diduga candi ini dibangun selama 75 tahun dan selesai pada masa pemerintahan Samaratungga pada tahun 825. Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang selama kunjungannya di Semarang menerima laporan yang menunjukkan ditemukannya batu berukir dalam bentuk sangat besar. Bukit itu diyakini oleh penduduk setempat menjadi monumen kuno disebut Budur. Raffles kemudian menugaskan tim yang dipimpin oleh Cornelius untuk menyelidikinya.
Saat itu di tahun 1835, bahwa situs tersebut dibersihkan. Beberapa upaya dilakukan untuk mengembalikan dan melestarikan monumen kolosal sejak itu. Sebuah program restorasi yang dilakukan antara tahun 1973 dan 1984 kembali dilakukan, dan situs ini telah menjadi tujuan ziarah umat Buddha. Senyawa Candi Borobudur adalah istilah yang digunakan oleh penunjukan warisan dunia, wilayah 3 buah Candi Buddha, Borobudur, Mendut, dan Pawon. Candi Mendut adalah Candi Buddha abad ke-9, terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak sekitar 3 km di timur Candi Borobudur. Dinding luarnya dihiasi dengan pahatan relief bodhisatwa. Awalnya, candi itu memiliki 2 kamar, sebuah kamar kecil di bagian depan, dan ruang utama besar di tengah. Atap dan beberapa bagian dinding ruang depan hilang. Dibangun sekitar awal abad ke-9 Masehi, Mendut adalah yang tertua dari 3 candi, termasuk Pawon dan Borobudur. Menurut prasasti Karangtengah, candi dibangun dan selesai pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Sailendra. Di ruang utama terdapat 3 patung besar. Ketiga patung ini yang dipuja di kuil Mendut, yang dapat menjelaskan tujuan rohani dari berdirinya candi ini. Terletak antara 2 candi Buddha lain, Borobudur 1,75 km di timur laut dan Mendut 1,15 km di barat daya. Pawon terhubung dengan 2 candi lain, semua dibangun selama masa dinasti Sailendra. Meneliti detail dan gaya ukiran candi ini sedikit lebih tua dari Candi Borobudur. Pawon secara harfiah berarti dapur dalam bahasa Jawa, yang berasal dari kata awu atau debu. Sambungan ke kata debu juga menunjukkan bahwa candi ini mungkin dibangun sebagai makam atau candi pemakaman seorang raja. Pawon dari kata perawu atau suatu tempat yang berisi debu, candi yang merupakan tempat kremasi raja. Namun yang merupakan tokoh yang dimakamkan di sini adalah masih belum diketahui. Sebagian besar fungsi candi ini mungkin untuk memurnikan pikiran sebelum naik ke Borobudur. Dilihat dari atas, Borobudur berbentuk sebuah mandala raksasa. Secara simbolis menggambarkan jalan para bodhisatwa dari samsara ke nirwana. Ada hubungan keagamaan yang saling menguntungkan antara 3 candi, meskipun proses ritual yang tepat tidak diketahui. Mewakili keberadaan alam semesta, Borobudur sempurna mencerminkan kosmologi Buddhis, yang membagi alam semesta menjadi 3 tingkatan yang terpisah tercampur. Ketiga tingkat itu adalah Kamadhatu atau dunia keinginan, Rupadhatu, dunia bentuk, dan Arupadhatu, dunia tak berbentuk. Candi megah 3 dimensi ini adalah representasi visual dari ajaran Buddha.